telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai topan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada jalan, semua sudah hilang pengharapan, jangan putus asa dulu. Percayalah Tuhan masih bekerja. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Sony Sakarya dalam program Tuhan Masih Bekerja. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya di tengah masa pandemi Corona ini. Seperti saya sudah cerita pada Senin yang lalu dalam acara talk show, ada jemaat-jemaat yang justru malah menerima berkat khusus di dalam masa pandemi ini, saudara-saudara. Ya, ada orang yang sederhana, gajinya nggak gede-gede amat, tapi justru di masa pandemi ini, di tahun 2020 ini, mereka justru, satu keluarga ini justru bisa membeli rumah secara tunai. Nah, bagaimana mungkin orang yang sederhana, gajinya nggak tinggi-tinggi amat, bisa beli rumah secara tunai di masa krisis ini? Apakah masa krisis ini, masa pandemi ini tidak mempengaruhi pekerjaan mereka? Apakah tidak mempengaruhi keuangan mereka? Kita akan tanyakan langsung kepada orangnya, karena hari ini saya mengundang mereka untuk datang di tengah-tengah kita, dan kita akan wawancarai mereka, kita akan tanya mereka bagaimana terjadinya, apa yang mereka lakukan, dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Saya panggilkan bintang tamu kita pada hari ini, Budi dan Yulis. Silakan. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Silakan duduk. Nah, saudara, saya mungkin perkenalkan dulu mereka ini, kedua mereka ini jemaat saya tentunya, dan Budi ini suaminya pasti, Yulis istrinya, dan mereka punya satu anak, usia berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun, ya. Berarti sudah kelas 4 SD. Dan di rumah mereka, mereka juga orang tua Yulis ada bersama dengan mereka juga ya. Artinya ada tanggungan-tanggungan kehidupan. Nah, bagaimana ceritanya sampai mereka bisa beli rumah sendiri dengan secara tunai di masa pandemi ini? Kita akan tanya mereka pada hari ini ya. Oke, saya mulai.
Saya mulai dengan pertanyaan mungkin ini. Sejak kapan sebetulnya punya keinginan untuk memiliki rumah sendiri? Silakan. Kira-kira sejak 10 tahun yang lalu ya, semenjak kami baru menikah gitu. Sudah. Oh, jadi sejak udah mulai menikah, Iya, sudah kepingin punya rumah. betul. Itu Budi, kalau Yulisnya sama? Oh, sama-sama. Kompromi dulu waktu itu ya. Nah, waktu muncul keinginan itu, kira-kira yang dirasa gimana? Apakah terasa ini bisa dicapai, ini mungkin dicapai, atau merasa, wah ini mah nggak mungkin dicapai lah, cuma harapan, tapi nggak tahu akan jadi kenyataan atau tidak. Tapi ya pokoknya ada rasa, ini mungkin dicapai nggak ya gitu. Gimana rasanya? Ya, seperti tadi yang Dad bilang, memang rasanya kalau waktu itu kondisinya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Iya, karena kita tahu harga rumah di Jakarta itu sangat jauh dengan kemampuan kami pada saat itu, Ya. gitu. Jadi rasanya nggak mungkin apakah akan tercapai atau tidak. Kalau Yulis rasanya gimana? Sama sih, Det. Sama. Jadi kita kan penghasilannya juga memang nggak besar. Ya. Jadi yang disisihkan itu semampunya gitu. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung secara secara kertas gitulah ya. Di itu atas nggak tahu kertas. Sampai kapan? Ya. Ya, nggak tahu sampai kapan bisa capai itu beli rumahnya. Gitu. Mulai punya keinginannya kan 10 tahun yang lalu. Betul. Iya. Iya kan? Itu sudah ketemu saya belum? Waktu Belum ya? Baru ya, baru. Oh, baru awal ya. baru. Oke. 10 tahun yang lalu, boleh tahu nggak penghasilan kamu berdua kalau di total dijumlahin berapa? Kan penghasilan 10 tahun yang lalu nggak apa-apa kan? Dibuka. Kalau yang sekarang jangan. Yang 10 tahun lalu, Iya. boleh tahu nggak kira-kira kalau di total penghasilannya berapa? Kira-kira ya, Di bawah 10 kali ya? Ada nggak ya? separuh dari 10. Separuh dari 10. Ya, Berdua? Berarti di bawah 10 kan? sekitar Loh, ya, kalau 5 jutaan lah. Berdua 5 jutaan. Iya, 10 tahun yang lalu. iya. 10 tahun yang lalu, penghasilan mereka berdua cuma 5 jutaan. Dua-dua kerja. Ya. Iya, betul. Dua-dua kerja penghasilan 5 jutaan. Gajinya berapa? Nggak usah jawab itu, nggak usah jawab. Tapi berarti sangat kecil waktu itu ya. Ya. Jadi kalau di total penghasilan mereka 5 jutaan. Nah, dari 5 juta itu ada yang bisa disisihkan untuk ditabung atau enggak? Kami sih terbiasa menabung, Ya, walaupun sedikit. ya. Ya, tetap ada, Det. Oh, Walaupun sedikit. jadi tetap ada yang disisihkan untuk Walaupun sedikit. menabung, walaupun sedikit. Sedikitnya berapa kira-kira? Kan yang 10 tahun yang lalu boleh tahu. Mungkin nggak sampai 5%. Iya. Ya, sekitar gitu, Det. Sekitar 5% lah waktu itu. 5% berarti kan kalau 10 Mendekati gitulah, kira-kiranya. 5 juta, 10%-nya 500.000. Iya. Berarti 200-an ribu. Ya, kira-kiranya. Jadi sebulan 200-an ribu dengan penghasilan, itu di tahun 2010 berarti ya. Iya. Dengan penghasilan 5 jutaan sebulan, sudah punya anak waktu itu? Belum. Belum? Tapi waktu tahun berapa ya? 2011. 2011 baru. Iya. Baru punya anak. Iya, betul. Jadi waktu awal punya keinginan punya rumah itu 2010 penghasilan 5 jutaan, menabung cuma 200.000. Coba kita hitung-hitung sebentar. Kalau kita menabung 200.000 sebulan, berarti setahun Setahun terkumpul 3 juta. 3 juta. Iya, juta. 3 juta. Sampai 3 juta. Ya kan 2. Oh, 2 lebih ya, 200 lebih ya. Ya, Katakanlah setahun 3 juta ya. Setahun 3 juta, 10 tahun 30 juta. Harga rumah Terus meningkat. ya. katakanlah yang minimal 100 juta. Berarti kamu kira-kira harus menabung 100 tahun. Kira-kira gitu ya. 100 tahun
untuk bisa beli rumah yang 300 jutaan. Betul ya hitung-hitungan saya ya? Kira-kiranya gitu ya? Iya. Betul. Ya. Ya. Nah, ketika 100 tahun kemudian sudah terkumpul 300 juta rumahnya Sudah naik harganya. dan umurnya belum tentu masih ada di bumi ini juga ya. Iya. Jadi sebetulnya di atas kertas waktu itu sangat-sangat tidak mungkin lah ya. Betul. Nah, sudah tahu nih penghasilan segini, tabungan segini, nggak mungkin punya rumah. Kenapa masih punya keinginan untuk punya rumah? Karena butuh. Karena butuh. Iya. Impian, Dad. Impian. Setiap orang pasti mau punya rumah, Oh. apalagi yang udah berkeluarga. Jadi pasti deh, rata-rata semua yang berkeluarga pengen punya rumah. Oh Jadi gitu. walaupun mustahil, tetap berharap aja. Tetap berharap. Tapi kira-kira dikejar atau enggak itu? Sering sih, saya sering lihat iklan rumah. Oh ya. Jadi kejarnya nggak yang gimana, pokoknya saya sering lihat iklan rumah, saya sering lihat Browsing. ya browsing gitulah, cari-cari info rumah mana yang murah, Ya. kira-kira cicilannya berapa, kayak gitu deh. Oh. Harus DP berapa, saya mampu nggak? Jawabannya pasti nggak mampu. Iya, karena pas dilihat, wah ternyata pas dihitung KPR gini, wah harus DP sekian dan harus cicilan per bulan sekian. Ya kita belum mampu, ya udah. Mundur lagi. Tapi nanti waktu ada keinginan lagi. lihat iklan lagi gitu ya. Ya, Oh iya iya. apalagi orang tua juga kan, Mendorong. ya kapan mau punya rumah, lebih baik punya rumah daripada sewa terus, uangnya nggak kelihatan. Terus nggak dijawab, maunya sih sekarang. Ya gitu. Nah, terus keinginan untuk membeli rumah itu semakin kuat atau semakin hilang? Semakin kuat. Semakin kuat. Iya. Kenapa bisa semakin kuat? Terus keinginannya kan semakin kuat ya. Keyakinannya semakin kuat juga berbarengan dengan keinginannya, atau keinginan kuat, keyakinan nggak kuat. Kayak gitu. Coba gimana? Yulis gimana? Tadi Budi udah jawab keinginannya kuat ya, makin kuat. Ya kan dia suka kasih deklarasi juga kan Iya. di gereja saat ibadah, merindukan dan mendoakan setiap jemaat punya rumah. Iya. Nah dari situ muncul pengharapan lagi, Iya. muncul iman lagi. Jadi muncul keinginan, oh saya pasti bisa, Tuhan pasti bisa buka jalan. Nggak tahu gimana caranya, saya juga nggak tahu, tapi nyatanya sekarang bisa. Ya, jadi keinginannya makin kuat, Ya, keyakinannya juga makin kuat. Betul. Didorong juga oleh deklarasi yang Betul. dilepaskan Ya. di dalam ibadah-ibadah di gereja begitu ya. Ya. Jadi deklarasi-deklarasi itu cukup menolong untuk menambahkan keyakinan lah ya gitu betul, ya. Karena kalau cuma ada keinginan tapi tidak ada keyakinan kan susah juga ya. Nah terus terus perjalanan ingin membeli rumahnya gimana lagi itu selanjutnya? Perjalanan untuk membeli rumah ini itu kan keinginan makin kuat, keyakinan makin kuat gitu. Kira-kira keputusan yang cukup fix kayaknya harus beli rumah itu kapan kira-kira? Itu keputusan untuk membeli rumah itu akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu. Jadi yang rumah yang kami beli itu sebelumnya kan kami sewa. Ya. Nah, pada mendekati akhir tahun pemiliknya katakan bahwa dia nggak mau sewain lagi. Ya. Dia mau jual saja gitu. Harganya dia kasih tahu. Ya. Dan saya nego-nego beberapa kali. Dan terakhir sekitar awal tahun sudah ada kesepakatan harga. Seperti itu. Oke. Sudah ada kesepakatan harga, boleh tahu harganya berapa? Harganya 400 juta. 400 juta Iya. lempeng. Iya, Nggak belok-belok tuh ya. pas. 400 juta pas. Pertanyaan saya, waktu tahu harganya 400 juta, waktu itu punya uangnya berapa?
punya tabungannya berapa untuk modal membeli rumah 400 juta? Nah, mungkin istri saya kan. Ada berapa bagian keuangannya? Bagian keuangannya. Ada berapa waktu itu uangnya? Sekitar 300 deh. 300 aja. 300. 300-an. Ya, 300-an. 300-an. Masih kurang. Masih kurang? Masih kurang. Kurangnya Kurangnya 100-an. ya 100, hampir mendekati 300-an. Jadi Tunggu. Yakin waktu itu tabungannya 300 juta? Karena kalau saya hitung-hitung 2010 gaji 5 juta, tabungan 200 ribu. kan gajinya makin lama naik deh. Ya makin lama makin naik. Makin bisa ngatur keuangan, Ya, makin bisa sisihin dan tabungannya diusahakan ditambahin. tambahin. Tuhan kasih berkat-berkat dadakan, Oh. nggak terduga. Ya, Nah, dari situ ya kami kan sering Dad bilang kalau Tuhan berkati jangan buru-buru naikkan standar hidup. ya, Ya dari situ kami belajar. ya, Jadi kami mencukupkan diri dengan apa yang kami punya. ya, ya. Gitu. Nah, waktu itu terakhir itu berarti kan 2019, 2018 gitu ya. Itu bisa menabung sebulan berapa? Sekitar 15 15% ya. 15%. Jangan sebut persennya, itunya aja. Oh, Apa? nilainya. Nilainya ya, Nominalnya. nominalnya. Karena kalau sebut persen nanti saya tanya lagi gajinya berapa. Jadi Nilainya nggak tentu sih, Dad. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Kadang 4 juta. sebulan. Bisa kalau lagi dapet berkat bisa lebih dari bisa Iya. 5. Terus kadang 3 juta. Jadi tidak tentu kalau nilai itu ya, Dad. Iya, tidak menentu untuk per bulan. Tapi dari 2010 tabungan sebulan cuma 200-an ribu. Ke 2020 dalam kurun waktu 10 tahun bisa jadi 300 juta, itu luar biasa. Meningkat bertahap sih. Meningkat bertahap dan mungkin ada berkat-berkat dadakan Iya, tadi betul. yang berkat-berkat khusus lah gitu ya. Betul. Yang cukup besar ditambahkan ke situ ya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi yang mungkin yang membuat lompatan-lompatan signifikannya itu berkat-berkat dadakan itu kali ya. Betul. Karena kalau dihitung dari bulanan menabung kayak gitu kan nggak cukup. Kita nggak usah hitung pakai kalkulator, cuma kira-kira saja sudah bisa tahu, itu nggak bakal bisa Iya. dan nggak bakal cukup. Jadi 2019 punya uang 300 juta. Mm-mm. Lalu harga rumah 400 juta. Iya. Tapi tetap mau maju untuk beli. Iya. Alasannya apa? 100 jutanya mau dapat dari mana? Jadi waktu itu saya rencananya kekurangannya saya akan pinjam dulu, Pinjam dulu. begitu. Jadi sudah ada kesepakatan harga, ya kita mulailah untuk proses jual belinya. Waktu itu awal tahun itu, Awal tahun ini iya awal tahun ini prosesnya masih agak sulit ya, banyak kendala-kendala gitu. Seperti harus menunggu NJOP yang baru bisa proses jual beli. iya. Waktu itu sudah SHM sertifikatnya. Belum, masih Oh, belum. HGB. Masih HGB. Betul. Lalu diubah jadi SHM. Iya, setelah saya balik nama baru diubah jadi SHM. Oh, oke. Terus prosesnya berapa lama itu? Prosesnya hampir setengah tahunan untuk menuju AJB. Menuju AJB Iya. setengah tahunnya. Iya. Maksudnya proses dari awal yang punya tabungan 300 juta sampai ke yang harus bayar 400 juta, itu berapa lama prosesnya? Setengah tahun. Setengah tahun. Iya. Setengah tahun itu dihitung dari awal tahun ini Dari atau awal tahun ini. dari awal tahun ini sampai pertengahan tahun ini. Iya, betul. Berarti separuh jalan dari proses itu sebelum pandemi,
separuh jalan lagi setelah pandemi. Karena pandemi kan bulan Maret ya mulainya ya. Atau PSBB lah ya. Iya. PSBB kalau nggak salah April atau Maret ya Maret. waktu itu. Maret ya. Iya. Bulan Maret. Jadi separuh jalan sebelum pandemi, separuh jalan lagi setelah pandemi. Betul. Tapi terus berjalan Terus berjalan prosesnya. prosesnya. Pertanyaan saya, memang pandemi ini nggak mengganggu pekerjaan kamu berdua, nggak mengganggu penghasilan kamu berdua? Ada sih mengganggu sedikit. Sedikit. Dari penghasilan Dipotong atau gimana? rutin, untuk penghasilan rutinnya itu berkurang karena kan waktu PSBB kita masuk kerjanya enggak setiap hari. Iya. Jadi ada pemotongan di situ. Kalau kita tidak masuk, ada pemotongan. Transport lagi itu? Iya. Oh, Seperti jadi itu. tapi yang dipotong cuma transport. Betul. Jadi Ada ada tunjangan-tunjangan yang nggak dapat. ada tunjangan-tunjangan yang nggak dapat juga. Iya. Terus waktunya kenaikan gaji tidak naik. Gaji tidak naik. Iya, seperti itu. Oh, gangguannya. jadi saudara-saudara mereka juga mengalami dampak pandemi ini sebetulnya. Kira-kira kalau di total general pemotongannya kira-kira berapa sebulan? 1 bulan ya. Iya, untuk Budi. Karena dua-dua masih kerja kan? Kalau untuk biaya transport sih 1 bulan tidak gitu signifikan ya. Paling sekitar 300 ribuan gitu. Tunjangan. Iya. Tunjangan itu yang signifikan itu yang tidak dapat. Itu Kira-kira tunjangan- berapa? Tunjangan tahunan maksudnya. Oh. Hanya sekali setahun. Oh, tunjangan tahunan. Iya. Lah kan belum akhir tahun. Kalau istri Kalau saya tunjangannya pas Idul Fitri. Kalau Budi di akhir tahun Desember Desember yang lalu dapat. ada. Berarti kalau Budi nggak kepotong tunjangan dong. Belum. Dia kepotong harian. Maksudnya Transport saja. Transport. Oh, yang kamu bilang tunjangan itu yang Yulis. Iya. Jadi tadi kan kita lagi ngomongin Budi, kenapa jadi ke Yulis? Jadi kan Ini sudah menjadi digabung. satu. Oh kan? gitu ya. Digabung. Oke, sekarang saya tanya Yulis baru. Jangan ke Budi nih, Yulis. Oke. Nah, Yulis pekerjaannya terganggunya gimana dalam masa pandemi ini? Saya dengar pernah dipotong 3 bulan atau apa ya? Ya, Waktu itu. pernah dipotong 25%. Selama Jadi dari awal apa ya, Maret atau Maret ya. Maret dipotong, April dipotong. Nah, pada saat masuk Juni bos ada janjikan jika ada Mei berarti dipotong juga. Maret, April, Mei. Oh ya, Mei. Iya, soalnya tadi Maret, April, Juni. Juni. Ya, berarti Mei harusnya enggak deh. Mei Ya, enggak dipotong. nggak dipotong. Nah, pas saat itu bos mengembalikan pemotongan itu yang di bulan Maret April. dan April Kok? dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Nah, bos berjanji kalau ada satu customer ini bayar, maka pemotongan itu akan dikembalikan ke semua karyawan. Iya. Nah, tapi begitu berjalan, customer yang dijanjikan ini ternyata nggak bayar-bayar. Iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu ngirim customer yang lain, B, C, D, D, E, dan E, sehingga omset di kantor tercapai, targetnya tercapai, Iya. ya sesuai janji bos. Iya. Kalau tercapai, maka semua akan dikembalikan. Iya. Jadi secara hitungan tidak jadi dipotong. Sampai sekarang tidak dipotong. Wow. Jadi saudara yang 2 bulan sudah dipotong pun dikembalikan dan sampai sekarang tidak ada pemotongan. Berarti omsetnya bagus terus ya. Ya, puji Tuhan. Jadi gini saudara, kalau saudara mengalami dampak dari pandemi ini di dalam pekerjaan, ya di dalam pekerjaan saudara, jangan khawatir, jangan panik, tetap percaya Tuhan masih bekerja, ya. Nah, saya percaya mereka di dalam menghadapi masa pandemi ini, gaji mereka dipotong dan sebagainya, pemotongan-pemotongan itu. Nah, pemotongan itu kan terjadi dalam proses pembelian rumah itu kan, belum bayar rumah kan. Betul. Ya. Iya. Jadi sudah mau beli rumah, uangnya masih kurang 100 juta, dipotong pula gajinya. Tapi keyakinan untuk membeli rumah itu tidak berkurang, mereka tetap jalan, dan pada akhirnya terrealisasi. Jadi saudara-saudara,
jangan panik. Di saat tiada harapan, ya, tidak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Jadi kehidupan mereka membuktikan bahwa di tengah pandemi ini orang percaya boleh saja mengalami dampaknya, gajinya tetap dipotong seperti orang lain, tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan yang khusus karena mereka berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Saya dorong semua saudara yang sedang mengalami masalah keuangan di masa pandemi ini karena terdampak masa pandemi ini, jangan takut, jangan panik, terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong saudara, ya. Nah, Budi, Yulis, pada waktu itu tentunya karena keuangannya tidak mencukupi untuk beli rumah, tentunya kamu berdoa kan? Betul. Ya. Sejak kapan berdoa untuk rumah? Sejak keinginan itu muncul ya. Berarti 2010. Ya, betul. Betul. Yang berdoa Yulis atau Budi? Biasanya wanita lebih berdoa untuk rumah. 2010. Oke. Sekarang saya tanya, cara doanya gimana sih? Kok bisa sampai memiliki rumah ini? Siapa tahu semua yang di rumah itu mau tahu juga cara doanya gimana, coba. Doanya gimana? Doa Tuhan minta rumah, atau Tuhan minta duit buat beli rumah, Tuhan minta duit buat beli rumah, atau gimana, deklarasi atau apa? Coba ceritakan gimana cara berdoanya. Jadi doanya ya betul doa deklarasi, terus dan kebanyakan disertai doa-doa kecil. Maksudnya doa-doa kecil ini dalam keseharian. Iya. Jadi antara saya secara pribadi aja gitu, kayak ngobrol biasa gitu. Tuhan pengen punya rumah Tuhan, gitu. Tapi uangnya segini melulu nih Tuhan, tolong bantu Tuhan, berkati kami gitu. Terus mampukan saya untuk bisa mengelola keuangan, Iya. khidmat-Mu. Ya. Tuhan kirimkan berkat dari mana aja. Ya. Dan terus deklarasi seperti itu aja sih, Dad. Ya. Doanya untuk rumah ini deklarasinya itu kayak gimana? Apakah doanya disebutkan detail mau rumahnya kayak gimana, kayak apa gitu? Doa detail atau doa global aja? Doa detail. Detail. Doa detail dan pernah dibawakan doa juga pada saat prayer group Oh ya. yang dulu Berarti kan ada, doa sepakat dengan saudara seiman yang lainnya ya? sempat minta bantu doa Iya. dan mereka doakan, setiap PG didoakan dan dengan spesifikasi yang disebutkan gitu, misalnya Itu apa, spesifikasinya dari kamu? Atau ya dari kamu? ya pengen dekat tempat kerja, Iya. seperti itu contohnya. Berarti kalau doa pribadi juga spesifikasinya Iya. itu disebutkan dong? Ya, disebutkan. Oke, spesifikasinya apa aja? Tadi mau dekat dengan tempat kerja, terus Ke tempat kerja, Yang kedua. sekolah, dekat dengan sekolah anak. anak. Oke, anak kan yang sekolah. Ya, Terus tidak banjir, tidak banjir, surat-suratnya harus jelas, surat-suratnya jelas, SHM lah gitu ya. SHM. Ya. Lokasinya strategis. Lokasi strategis. Strategis itu dekat dengan mall atau gimana? Nggak terlalu ini loh, maksudnya Kemana-mana terlalu- dekat. Ya, Ke gereja dekat, ya. mana dekat gitu kira-kira ya. Oke. Yang lain sudah 5, 6, Dan kebetulan orang tua minta yang 2 lantai. 2 lantai. Iya. Oke, 2 lantai, 6, 7. Itu aja ya. Lingkungannya yang aman. Oh betul. Lingkungannya. Kalau Bapak mikirin lingkungan, saudara. 8, lingkungan aman. Ada lagi, Budi? Lingkungannya bersih, Lingkungannya aman, lingkungannya bersih. termasuk kan ya. Iya betul. Ya, terus Termasuk. ada lagi? Kira-kira seperti itu udah cukup. Oke, berarti ada kira-kira 9 detail-detail yang didoakan untuk rumah ini. Pertama dekat kantor,
dekat sekolah anak, ya kan? Ya, Terus dekat gereja. ada dekat gereja. Tadi nggak disebut dekat gereja. Oh, nggak disebut ya. Oh, ya. Strategis. Oh ya, strategis dekat gereja. Oke. Strategis, pinter kamu. Jadi strategis, nggak banjir, Ya. lingkungan aman, lingkungan bersih, lantai 2 atau 2 lantai karena SHM surat-suratnya SHM, apalagi Luas tanah ya belum ya tadi? 2 lantai ya, tadi udah 2 lantai. 2 lantai udah. Luas tanahnya disebut juga dalam doa itu. Disebut. Sebut. Luas tanah disebut. Mau luas tanahnya berapa disebut di dalam doa itu? Mintanya sih 50 meter persegi. 50 meter persegi. Iya. Oke. Sekarang dapatnya 37. 37 meter persegi. Iya, betul. Berarti ada diskon. Iya. Oke. Dari ke 9 atau 10 detail-detail doa itu, apa saja yang cocok dengan permintaannya gitu? Lingkungan Lingkungan? aman. Aman, oke. 2 Bersih? lantai. Kebersihan relatif ya. Relatif. Oke. Jadi lingkungan aman, terus 2 lantai 2 sekarang. lantai, Iya. lantai. 2 lantai. Puji Tuhan. SHM SHM, deket rumah, deket Dekat tempat kerja. tempat kerja. dekat tempat kerja, Ke sekolah juga nggak jauh. ke sekolah tadi sudah kan? Ya, Belum ya? belum. Sekolah nggak jauh, terus Strategis. strategis. Berarti dari detail-detail doa yang dinaikkan, saya rasa hal-hal yang penting itu masuk ya. Ya, Tidak banjir, ya, lingkungan aman, 2 lantai, ya kan? Karena orang tua mau tinggal di situ juga kan? betul. Maunya 2 lantai ya. Iya. Kenapa sih orang tua maunya 2 lantai? Jadi saya Supaya bisa naik turun? Saya di atas. Oh, orang tua di Dia bawah. Oh, Permintaan supaya orang tua. supaya ada pembagian lantai gitu ya. Iya. Dekat dengan kantor dan dengan sekolah. Iya. Ke gereja juga nggak terlalu jauh. Saya rasa itu hal-hal yang cukup prinsip ya yang didapat SHM. Iya. Ya, Ya, itu hal-hal yang prinsip dan mendasar yang didapat sesuai dengan apa yang didoakan. Jadi saudara, kalau saudara berdoa untuk rumah, untuk apapun, secara detail, itu bukan tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Karena biar bagaimanapun juga, Tuhan akan mempertimbangkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara mau. Ya, kalau saudara mau rumahnya nggak banjir, ya Tuhan akan pertimbangkan itu, karena itu baik buat saudara. Ya, kalau saudara nggak bilang saudara maunya rumahnya nggak banjir, ya berarti saudara suka banjir-banjiran kan gitu. Bisa jadi kayak gitu. SHM. Jadi seringkali dalam berdoa itu, saudara juga harus tahu apa yang saudara mau. Saudara harus mengerti apa yang saudara ingin capai begitu. Nah, Budi, Yulis, yang saya mau tahu sekarang, terakhir kan saya tahu itu rumah dibelinya tunai. betul. 100 jutanya itu dari mana? Sebenarnya kurangnya nggak sampai 100. Ya. Jadi kan 300 jutaan. Ya, Nah, kekurangannya itu yang dari jarak dari yang kepotong PSBB ya, Penundaan. penundaan. Penundaan transaksi. Jadi ya, kami sempat nabung juga kan, ya. nabung dan perkiraan kurang, sempet menyiapkan Cadangan. Dana cadangan. dana cadangan, maksudnya Untuk menutupi merealisasikan. bukan, kita sempat mau minjam kan, Hutang, ya, mau Mau pinjam. mau pinjam dan udah dapat pinjamannya, Dad. Ya, Tapi ternyata pas dihitung-hitung, oh cukup nih, karena Cukup. kan kami sudah DP, ya, jadi harus bayar 380 juta. ya. Jadi DP-nya waktu itu 20 juta. Nah, setelah mau mulai bayar dihitung-hitung ternyata cukup, jadi nggak pinjem. Pinjamannya dikembalikan. Wah. Itu uangnya dapat dari mana? Ya, kita juga Ya, kita pokoknya juga. cukup Mas. Ya, Dan lagi ya. terlebih lagi ternyata dalam prosesnya itu kami
diberitahukan oleh pihak notaris yang terakhir yang kami survei, dikatakan bahwa kami memenuhi persyaratan untuk mengajukan BPHTB 0%. Iya. Nah, ini saya baru tahu itu. Sedangkan di notaris sebelumnya yang saya survei, saya tidak diberitahu mengenai itu. Oh iya. Dan ketika kami mengajukan proses itu dan disetujui, dan itu sangat signifikan juga bagi kami untuk mengurangi biaya yang harus kami keluarkan tadinya seperti itu. Jadi itu turut berkontribusi juga. Iya, jadi kami dapat notaris yang baik, yang memberitahu info-info, Ya. kami bisa mengajukan. Berkurang biayanya berapa? Berkurang biayanya sekitar 20 juta lebih. 20 juta lebih. 20 juta lebih. Karena biaya Lumayan. notaris yang pertama kami survei itu tinggi biayanya. Selisihnya dengan biaya notaris yang terakhir itu signifikan juga. Ya, Jadi ya. kalau ditotal sama seluruh biaya-biayanya, kami bisa menghemat di atas 20 juta. Itu belum termasuk pengurangan biaya notaris lagi. Sudah Yang termasuk. Sudah termasuk. Jadi dikasih diskon lagi biaya notarisnya, selain dari yang 0% tadi. Iya, iya, iya. Jadi banyak pengurangan yang kami nggak nyangka. Iya, iya. Banyak untungnya lah ya. Iya. Dan ternyata ketika waktunya kami harus melaksanakan AJB, hitung-hitung dananya sudah cukup ya, nggak perlu pinjam lagi, seperti itu. Jadi pada waktu yang tepat itu kan berproses. Ya. Prosesnya kira-kira 6 bulan tadi ya. Betul. Dalam kurun waktu 6 bulan, ternyata duitnya terkumpul, kekurangannya pada saat harus membayar semuanya, pada saat AJB itu ya. Iya, betul. Duitnya sudah lengkap. Iya, betul. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara juga haleluya puji Tuhan dong. Jadi ya nggak ada yang mustahil memang saudara ya. Budi Yulis sudah mengalami sendiri apa yang dulunya mustahil sekarang tidak mustahil lagi ya. Karena sudah jadi kenyataan. Betul. Nah ketika surat SHM-nya itu sudah ada di tangan, rasanya gimana? Ya, kami sangat terkagum ya akan melihat perjalanan semuanya itu ya, di mana kami merasakan penyertaan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada kendala-kendala yang kami hadapi gitu, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan gitu, dan kekhawatiran kami juga salah satunya kekhawatiran kami itu waktu itu kan PSBB. Iya. Kami khawatirkan untuk pengajuan BPHTB 0%-nya itu berkendala atau lama atau gimana. Iya. Tetapi hal itu tidak terjadi gitu. Oh ya. Nah, pada saat itu kan ketika ini waktu itu pihak penjual juga ada kendala sebetulnya. Dia itu Harus nyelesain surat-suratnya. harus Ahli waris. harus balik nama dulu ke ahli waris karena nama di sertifikat itu kan orangnya sudah meninggal dan notaris katakan bahwa mereka harus balik nama ke ahli waris baru bisa jual beli. Iya. Nah itu juga yang bikin penundaan juga. Iya. Proses mereka lama, sekitar 3 bulanan mereka proses. Tapi untuk penundaan balik nama. itu membawa kebaikan Betul. buat kamu berdua. Karena adanya penundaan itu uangnya sedikit demi sedikit terkumpul lagi. Iya, betul. Tanpa kamu sadari Iya. ada semuanya. Iya. Jadi yang tersimpan itu untuk bayar itu masih ada sisanya atau pas? Sisa dikit ya. Sisa sedikit dan Sisa dikit. sempat bilang doa ke Tuhan, Tuhan lagi PSBB begini kan kebanyakan orang suruh siapin dana, Iya. uang cash. Iya. Ini saya udah nggak ada uang cash nih Tuhan. Iya. Tapi saya diingatkan dulu Tuhan pernah menolong kami, jadi Tuhan pasti akan menolong kami juga. Amin. Ebenezer. Iya, iya, iya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Yulis rasanya gimana setelah SHM ada di tangan? Bersyukur banget. Tunggu, minum dulu. Saya lupa. Minuman sudah disiapkan, kita minum dulu. Terima kasih. Gelas saya lebih besar, jadi minumnya kamu irit-irit.
Gimana Yulis perasaannya setelah SHM sudah ada di tangan? Seneng banget, lega, bersyukur, dan langsung kasih lihat orang tua. Wow, ya. Ya, saya kasih lihat, Ma, ini suratnya sudah selesai, sudah jadi. Ini udah jadi milik kita. Mamanya lompat nggak? Enggak, cuma ya senang ya. Oh, cuma senang. Waktu itu masih di Tangerang ya Mama ya? Tinggalnya di mana waktu itu? Masih di situ ya? Oh, Ikut sudah. bersama dengan kami. oh iya, karena ngontraknya di rumah yang sama ya dengan yang Iya, dibeli ya? Iya. Jadi nggak perlu pindah rumah lagi ya? Enggak. Tinggal melanjutkan perjalanan ya? Iya, betul. betul. Oh ya, itu luar biasa. Itu bonus tersendiri. Ya saudara, jadi bagi saudara-saudara yang cuma bisa menabung 200.000 sebulan, nggak usah berkecil hati, karena orang yang tadinya cuma bisa nabung 200.000 per bulan pun, akhirnya dalam kurun waktu 10 tahun, bisa punya rumah 400 juta. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan memang melihat saudara bisa dipercaya, Tuhan akan memberkati saudara. Dan perhatikan ketika mereka cerita tadi, mereka juga mengambil peran atau mereka melakukan bagian mereka sendiri. Mereka nggak berdoa lalu menyerahkan semuanya supaya Tuhan yang mengerjakannya. Tapi mereka tidak melupakan bagian mereka. Apa bagian mereka? Irit-irit, hemat, mengatur keuangan dengan baik, menabung sebanyak-banyaknya, yang bisa disisihkan sebanyak-banyaknya, sehingga uangnya terkumpul. Dan kalau Tuhan melihat saudara seperti itu, maka kekurangannya yang biasanya lebih besar daripada yang bisa kita kumpulkan, itu Tuhan yang tambahkan. Tadi kan ada berkat-berkat dadakan yang datang, yang sehingga bisa mencukupi untuk membeli rumah 400 juta. Bayangkan orang yang tadinya cuma bisa menabung 200.000 per bulan, gajinya 5 juta, 2 orang kerja 5 jutaan, tapi bisa beli rumah 400 juta setelah kurun waktu 10 tahun. Tidak ada yang tahu kapan saudara akan punya rumah. Jadi, tetap percaya Tuhan masih bekerja. Ya saudara, sebagai ucapan syukur, Yulis akan menyanyikan lagu yang saya ciptakan, lagu, apa lagunya? Yesus yang terkasih. Yesus yang terkasih, berjuta terima kasih. Silakan Yulis. Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di hidupku. Yesus yang terkasih, ku datang bersujud, berjuta terima kasih ku berikan padamu. Engkau besar, Engkau mulia, tiada bandingannya di dalam hidupku. Segala kemuliaan bagi Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Ku naikkan syukur padamu, Yesus, Engkau alasan dan tujuan hidupku. Engkau alasan dan tujuan hidupku. Engkau alasan dan tujuan hidupku. Haleluya. Saudara, percayalah Tuhan masih bekerja. Jangan pupus harapanmu, karena saya percaya Tuhan bisa mengerjakan apa saja kalau kita setia melakukan bagian kita. Hari ini secara khusus saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang memerlukan rumah, membutuhkan rumah.
Saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan bisa memberikan rumah itu. Pertama-tama tentu saudara perlu diberikan keyakinannya bahwa saudara bisa punya rumah. Apapun, berapapun penghasilan saudara sekarang, saudara bisa punya rumah. Ayo kita berdoa. Budi Yulis juga akan berdoa bersama dengan saya tentunya. Kita berdoa sebelum kita menutup acara ini untuk semua saudara yang belum punya rumah, ingin punya rumah dan butuh punya rumah. Karena memang rumah itu kebutuhan yang primer. Dan saya percaya Tuhan mau memberikan kebutuhan primer itu untuk saudara. Ayo kita berdoa sama-sama, saudara semua yang di rumah. Kalau engkau betul-betul merasa membutuhkan rumah, menginginkan rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, biar Tuhan akan melihat hatimu, Tuhan melihat tanganmu, Tuhan melihat keinginanmu, kerinduanmu untuk memiliki rumah. Dan hari ini Tuhan mendengar doamu. Oh Bapa di dalam sorga, kami menyatukan iman kami, kami menyatukan hati kami untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki rumah. Mereka mau punya rumah, mereka merindukan rumah sejak dulu Tuhan. Mereka membutuhkan rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Oh berikan apa yang mereka rindukan. Berikan rumah yang mereka impi-impikan. Berikan rumah yang mereka rindukan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa pemelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, semua akan terjadi seperti yang kami percaya. Dan kami percaya Engkau bisa memberikan kami rumah, walaupun penghasilan kami cuma sedikit Tuhan. Seperti yang dialami oleh saudara kami Budi dan Yulis Tuhan. Kami percaya itu juga bisa terjadi bagi kami Tuhan. Kami menyatukan iman kami. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang membutuhkan rumah, yang menginginkan rumah, walaupun penghasilan mereka sedikit Tuhan. Oh aku mohon di dalam nama Yesus berkati mereka dengan rumah yang mereka inginkan Tuhan. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sedang sakit di dalam tubuhnya. Bapa kami datang membawa saudara-saudara kami yang sakit di bagian-bagian tubuhnya, di dalam tubuhnya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh yang ajaib. Engkau Allah yang menyembuhkan kami, dan sampai saat ini Engkau masih menyembuhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit kami perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus, dan tidak boleh kembali lagi. Di dalam nama Yesus semua sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau pencipta langit bumi dan segala isinya. Punyamulah emas, punyamulah perak Tuhan. Sehingga kami tidak akan takut kekurangan, dan kami percaya kami bisa dipenuhi semua kebutuhan primer kami, karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Tuhan, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, teruslah percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup saudara. Ya, program hari ini saya harap bisa menginspirasi saudara untuk tetap percaya Tuhan akan terus bekerja. Ya. Program-program berikutnya, seluruh program TMB ini akan berusaha dikemas sedemikian rupa untuk menginspirasi saudara, untuk membuat saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh masih bekerja. Jangan pernah meninggalkan Dia, jangan pernah kehilangan kepercayaanmu terhadap Tuhan bahwa Dia masih bekerja. Apapun keadaanmu, berapapun penghasilanmu, percayalah Tuhan masih bekerja. Apapun keadaanmu, percayalah Tuhan bisa menolong hidupmu. Haleluya. Nah, bagi saudara yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa tekan lonceng, tekan gambar lonceng, supaya saudara bisa menerima notifikasi setiap kami mengupload video-video yang baru, yang kami percaya bisa memberkati saudara, karena semuanya adalah firman Tuhan. Dan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, jangan lupa kirimkan kesaksian saudara, atau saudara disembuhkan lewat doa-doa dalam program ini, silakan kirimkan kesaksian saudara ke hotline chat yang tertera di bawah ini. Ya, tolong tampilkan hotline chatnya. Jadi saudara bisa kirimkan kesaksian saudara kepada ke nomor hotline chat kami, sehingga kami tahu ada orang-orang yang diberkati melalui program ini. Ya, dan jangan lupa
klik like juga, tombol jempol itu, dan jangan lupa tuliskan komentar saudara di kolom komen supaya semakin banyak orang yang diberkati. Ayo, belajarlah jadi orang Kristen yang tidak membisu, tapi berkata-kata. Kalau saudara menulis di kolom komen, saudara share apa yang saudara terima dari program ini, saudara share berkat Tuhan yang saudara terima lewat program ini, maka orang lain akan diberkati lewat komen saudara. Haleluya. Pada hari ini saya rasa cukup. Biarlah Tuhan memberkati saudara semua. Sampai jumpa Senin yang mendatang. Salam semuanya, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Percayalah Tuhan masih bekerja.